Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kebijakan PPKM darurat dinilai krusial di tengah melonjaknya angka kenaikan kasus COVID-19 dan munculnya varian virus COVID-19 baru, yaitu Alpha, Beta, Delta, dan Kappa, yang diyakini lebih menular dan menimbulkan gejala berat pada pengidapnya. Di masa PPKM darurat, pemerintah memperkuat 3T, testing, tracing, dan treatment, dengan target positivity rate kurang dari 5%, serta tracing mengincar 15 pelacakan kontak erat. Selain itu, pemerintah juga melakukan percepatan vaksinasi. Menurut juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI, Dr. Siti Nadia Tarmizi, di masa pandemi COVID-19, diperlukan langkah-langkah dalam memutus rantai transmisi penyakit, salah satunya dengan pelacakan kontak. Selama Juni 2021 terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang luar biasa, jauh melebihi Desember 2020 sampai Januari 2021. Kita melihat bahwa kita bandingkan dengan kondisi kita di Desember Januari, di mana di Desember Januari itu memang peningkatan kasus yang cukup tinggi yang kita alami ya. Tetapi apa yang kemudian terjadi di Juni-Juli ini, laju peningkatan kasus ini jadi luar biasa ya. Sekarang kita bahkan angka tertinggi itu bisa mencapai 28.000 sampai dengan 30.000. Nah, tentunya kita ketahui bahwa ini sangat memungkinkan disebabkan oleh adanya varian yang kita ketahui ini adalah kemungkinan besar adalah varian Delta yang sangat berpengaruh ya. Karena kalau kita melihat sampai dengan saat ini memang varian yang kita temukan di Indonesia seperti tadi disampaikan Dr. Gunadi ya, dengan pelaksanaan whole genome sequencing itu kita mendapatkan sudah 553 baik itu varian of concern yang tadi diwaspadai dan varian of interest ya yang tentunya tadi sudah juga disampaikan. Nah, khusus untuk varian Delta ini terlihat sekali mendominasi ya, terutama di pulau-pulau Jawa. Kalau kita melihat sampai saat ini dari 553 sequence dari varian concern itu, 436-nya itu adalah varian Delta. Dan kita tahu varian Delta ini adalah memang sudah terbukti penularannya sangat cepat. Kalau kita bandingkan dengan virus varian yang awal, yang Wuhan, itu kan hanya 2,5 sampai 3 kali penularannya. Tapi kalau kita lihat kita bandingkan dengan varian Delta ini bisa 5 sampai 8 kali. Nah, inilah yang tentunya menjadi kewaspadaan dan perhatian kita bersama. Makanya kemudian pemerintah kemarin sejak tanggal 3 Juli menerapkan pelaksanaan PPKM darurat ya, khusus untuk Jawa Bali, mengingat eskalasi tadi yang disampaikan Dr. Gunadi bahwa terjadi peningkatan kasus yang sangat luar biasa. Nah, untuk itu menjadi penting PPKM darurat ini betul-betul kita patuhi bersama. Karena kalau kita berbicara mengenai PPKM darurat, itu sisi hulunya betul-betul memegang peranan penting. Kita harus mampu menstop penularan dari sisi hulu, supaya memberikan kesempatan orang-orang yang sudah terinfeksi, orang-orang yang butuh pelayanan dengan gejala yang kondisi yang berat ataupun kritis itu betul-betul maksimal bisa terlayani. Ketua Tim Peneliti Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Dr. Gunadi, mengatakan kemunculan varian of interest dan varian of concern dipengaruhi perilaku manusia sebagai inangnya. Ia melanjutkan, berdasarkan genome sequencing, varian Delta ini menguasai 17,7% varian yang bertransmisi di Indonesia, sedangkan varian Alpha dan Beta hanya di bawah 2%. Jadi jelas eskalasi kasus COVID-19 di Indonesia dipicu oleh varian Delta. Jadi WHO kan menetapkan beberapa kategori varian baru virus corona. Salah satunya kategori varian of interest sama varian of concern. Kemudian kalau dikatakan varian of interest, kalau varian mutasi baru pada virus corona itu bisa memberikan dampak minimal pada populasi, yaitu dia gampang membentuk klaster misalnya. Kemudian transmisinya lokal di dalam populasi atau ditetapkan oleh WHO itu sendiri sebagai varian of interest. Nah, kemudian statusnya meningkat menjadi varian of concern jika varian-varian of interest tadi itu memberikan dampak yang lebih signifikan kepada kesehatan masyarakat secara global.
Misalnya yang pertama, transmisinya lebih cepat, menular lebih cepat. Yang kedua, lebih ganas misalnya, lebih parah kalau kena infeksi itu. Yang ketiga, mempengaruhi protokol kesehatan, alat diagnostik, vaksinasi, terapi yang diberikan, mempengaruhi kepada respon imun pada sel inang. Nah, Indonesia dikejutkan dengan varian Delta tadi, bahwa salah satu yang telah ditetapkan 31 Mei, yang awalnya dideteksi di India, itu ternyata dideteksi di Indonesia, yang transmisinya jelas lebih cepat dibandingkan varian-varian sebelumnya. Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dr. Ngabila Salama, mengatakan saat ini kasus COVID-19 di DKI Jakarta ibarat fenomena gunung es. Menyoroti varian Delta yang cepat menular dan menyebabkan angka rawat inap di rumah sakit yang tinggi, Ngabila mengakui di DKI Jakarta angka positif naik 2 kali lipat. Vaksin COVID-19 sejauh ini dapat melawan varian Delta. Riset terbaru yang dilakukan di Inggris menunjukkan efikasi vaksin dapat mencegah timbulnya gejala dan mencegah rawat inap di rumah sakit hingga lebih 90%. Sejak Maret 2020 ada kasus pertama, kami 6 Maret 2020 sudah punya website corona.jakarta.go.id. Artinya di DKI itu memang tidak ada yang dikurangkan atau dilebihkan. Kita benar-benar transparan terhadap data dan kita benar-benar melakukan rekomendasi kebijakan itu berbasis data. Gitu, jadi based on data, karena tanpa data dan surveillance yang berkualitas itu tentunya kita tidak mempunyai suatu rekomendasi, legacy, dan juga arah kebijakan pandemi ini, itu yang terbaik seperti itu. Jadi di DKI sangat mengedepankan data-data tersebut. Ya, memang dasar dari sebuah intervensi itu tentunya kan tidak akan langsung terlihat saat pemberlakuan dilakukan. Kalau kita mengenal konsep masa inkubasi antara 2-14 hari dengan tersering 5-6 hari, paling cepat efeknya itu harusnya bisa terlihat 7 hari sesudah intervensi itu mulai diberlakukan. Bahkan mungkin bisa 14 hari. Dan ketika memang kita dihadapi pada virus yang luar biasa lebih menular, mungkin kecepatannya bisa 3-4 kali dari varian biasa ya, terkait varian Delta. Lalu juga memungkinkan angka perawatan rumah sakit yang lebih tinggi, sehingga bisa jadi itu lebih eksponensial. Kita sudah melihat di DKI itu tiap minggu kenaikan kasus positifnya itu 2 kali lipat. Awalnya 5.000, lalu 12.000, lalu 25.000, lalu 45.000, dan sekarang sudah di 60.000 sampai 70.000 seminggu. Jadi cukup eksponensial dan itu benar-benar harus kita antisipasi. Karena terus terang DKI itu aktif melakukan whole genome sequencing, sudah sekitar 3.000 sampel kita lakukan pemeriksaan sesuai dengan 1 dari 6 kriteria terduga mutasi virus yang diberlakukan oleh Kementerian Kesehatan. Dari sekitar 3.000 tersebut 11% itu positif varian of concern, sekitar 267, dan 93%-nya adalah varian Delta. Jadi memang luar biasa sekali adanya potensi varian of concern yang ada di DKI Jakarta, baik itu Alpha, Beta, dan juga Delta. Karenanya, meski di tengah PPKM darurat, Kemenkes mengimbau masyarakat tetap mendatangi sentra vaksinasi bagi yang sudah mendapatkan undangan atau melakukan pendaftaran online. Sejauh ini, Indonesia telah berhasil memvaksinasi 32,3 juta dosis pertama dan 14 juta dosis kedua dari target sasaran vaksinasi nasional 181,5 juta orang untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity. Tim Eljan Media melaporkan.